boleh dong menganalisis kita gini ya, Bang Refli. Ini kan tanda kutip aku yang reklamasi, yang mau investasi di IKN dan PIK 2 dan BSD kan sama kan, Pak pengusahanya. Saya boleh dong menganalisis bahwa setelah gagal di reklamasi, dijanjikan di ibu kota IKN, ternyata song juga, maka dibayarlah ke PIK 2 dan BSD. Karena anehnya itu kan PSN ini kan tidak ada babi bu, tahu-tahu diumumkan tanggal 2 hari setelah pengumuman Pilpres MK. MK itu 20 April? Ya, jadi 22 April diumumkan sebagai PSN. Kalau dia biaya pematangan lahan kira-kira rata-rata 2 juta deh. Berarti 2,4 juta. Saya ngitung HPP-nya pengembang. 2,4 juta. Saya kasih deh buaya nyogok penguasa mulai dari desa sampai ke atas. 1 juta per meter. Maka 10 miliar per hektar loh. Nyogoknya. Nyogok kekuasaan. Maka menjadi 3,4 juta dong. Saya kasih dia lagi deh 5 tahun baru laku. Berarti bunga bank 1,7 juta. Saya bulatkan lah biaya produksinya berarti 3,4 tambah 2 deh, tambah 2 juta. Berarti dia berarti 5,4 juta. 5,4 juta. Sekarang lahan di sana di Kosambi sama ini sama sama yang dipasarkan bervariasi Teluk Naga 21 juta ke 36 juta per meter dijualnya. Saya ngambil rata-rata 25 juta lah. Berarti kan masih untung 23 juta, 24 juta dong. 19 juta, 18 juta, 19 juta per meter. Kok tega banget sih? Itu 1 juta loh. Tega banget membeli tanah dengan menawar tanah dengan 30.000 sampai 50.000. Itu realistis. Saya bayangkan Pak Bung Refli, saya mengizinkan dia menyogok 10 miliar per hektar. Ya, kira-kira. Ya, yang saya nggak paham ya adalah kan Aris Azhar menjelaskan kepada kita yang namanya PSN itu ya cuma untuk ini aja, pemerintah mau ikut yang dijadikan daerah wisata gitu. Ibaratnya sebenarnya daerah ini ya swasta bisa jalan sendiri. Tapi PSN itu pemerintah yang kesannya mau mengganduli karena ada daerah tempat wisatanya sehingga ya nanti pemerintah dapat retribusi atau apa gitu loh. Itu gimana? Sebenarnya yang PSN itu yang mananya? Ya itu pertama tidak jelas PSN-nya apa. Yang kedua ini yang dianggap bahwa daerah wisata mangrove itu di luar PK2. Dan apa untungnya dijadikan sebagai sebagai PSN dengan alasan itu karena itu hutan lindung. Nggak perlu diapa-apain. Yang ketiga, dengan PSN sekarang itu semua yang terkait kan namanya PSN PIK 2, bukan PSN mangrove. Iya kan PSN PIK 2, bukan PSN wisata. Sehingga semua program PIK 2 itu dianggap PSN. Itulah kenapa PIK 2 merubah semua menjadi PIK 2. Awalnya semua PIK jadi PIK 2. Kronja tuh PIK 9, PIK 10
PIK Kronjo sama Mekarjaya PIK 9, Tanara PIK 10. Sekarang PIK 2 semua. Artinya ada pemanfaatan di bawah menyatakan bahwa ini proyek strategis nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sekarang bahwa ya Alvin Lim kan membuka ada pengalihan APBN ke sana gitu kan. Ya, itu dugaan dia. Analisis. Ya. Ya. Nah, tapi saya juga dapat informasi bahwa beberapa BUMN mulai agak dipaksa untuk melakukan investasi di sana, walaupun di sana itu di PIK 2. Di PIK 2. Oke. Walaupun kalau dihitung ekonominya masih jauh sekali gitu. Nah, tapi bisa saja umpamanya butuh jalan tol yang panjang, butuh listrik yang ini. Padahal listriknya belum ada ininya, tapi kan itu dipakai untuk menarik investasi. Gitu. Nah, jadi saya melihat pemanfaatan proyek strategis nasional ini betul-betul digunakan oleh pengembang untuk mengejar target pembebasan lahan dan menggusur rakyat. Karena setelah ditetapkan PSN, semua bergerak untuk melakukan pembebasan lahan, penggusuran yang sangat tinggi. Dan saya ditanya orang, apa yang ini? Saya bilang, saya setiap ke lokasi itu menangis saya. Betul-betul menangis. Kenapa? Bung Raffi, bayangkan rakyat digusur. Saya kasih contoh aja. Di desa di desa Kohot, di desa Muara itu Sungai Tahang. Itu dulu kan rakyat dipindahkan. Rakyat dipindahkan, dia jelas-jelas punya tanah. Ada suratnya, dipindahkan ke tanah, nggak tahu tanah siapa. Terus nggak ada suratnya, banjir terus. Dan rakyat tidak bisa lagi ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ini yang saya lihat bukan apa aja, mata pencahariannya dia mati, banjir terus dan lain. Jadi berbagai cara dilakukan untuk melakukan penggusuran. Nah, yang menariknya kan begini, kenapa harga tanah langsung anjlok semua di sana, di 9 kecamatan? Karena ada kebijakan bahwa tidak boleh ada jual beli tanah lagi sejak ditetapkan PIK 2. Oke, sebagai PSN. Sehingga tidak boleh ada jual beli tanah ke siapapun dan kecuali ke pengembang. Itulah menyebabkan harga anjlok. Nah, saya kasih contoh di Sikakohot. Sebelum ditetapkan sebagai PIK 2, harga tanah di sana itu 650.000. Harga pasar. Dan jual beli. Setelah camat dilarang jual beli, maka langsung PIK 2 tuh ini kan antara 90.000 sampai 150.000 per meter. Nah, di daerah-daerah yang 50.000 itu adalah daerah PIK 10, PIK 9. Itu sedang ditawar. Tapi di daerah juga ada juga yang 35.000. Kalau Daeng di daerah mana? Saya daerah Kronjo. Kronjo itu PIK 9. PIK 9. Oke. Nah, itu yang ini. Terus yang kedua, orang yang tidak mau melepaskan tanahnya itu berbagai hal yang dilakukan. Coba bayangkan yang diceritakan LBH Muhammadiyah, kliennya dia nggak mau dibebaskan tanahnya, akhirnya dikasih cari kesalahannya, masuk penjara. Saya punya banyak saksi yang cerita bahwa umpamanya Bung Rafli punya tanah 10 hektar, hanya mau menjual 5 hektar. Maka 5 hektar sisanya itu dipermasalahkan surat-suratnya macam-macam, terus dipanggillah ke kantor aparat untuk Ini berdasarkan kesaksian itu ya? Kesaksian mereka. Yang Daeng dengar dari LBH-nya? Dari LBH-nya dan orang yang punya tanah. Oke, jadi langsung ya? Langsung yang punya tanah. Dan itu tidak sedikit yang seperti itu. Sekarang ini sedang terjadi hari ini mulai dengan ini di pembahasan di Kohot dan lain-lain, itu sedang terjadi bahwa bayangkan yang membuat list harga, list luas tanah itu pengembang, bukan aparat pemerintah. Kepala desa itu lebih menginikan kepada pengembang. Seperti aparat pengembang gitu. Nah, sampai keluar kata-kata kepala desa perbedaannya, janganlah melawan pengembang. Udah seperti itu kejadiannya. Jadi, nah
saya punya rekaman, nanti setelah rekaman ini saya tunjukkan bagaimana aparat desa ikut mengintimidasi rakyat untuk lepaskan tanah. Jadi kalau Bung Haris Azhar ini butuh bukti, saya akan kasih. Karena saya lebih percaya Bung Haris Azhar bobot kemampuan membela rakyat pasti lebih tinggi dari saya. Oke. Pasti lebih tinggi dari saya. Jadi saya sangat senang karena Bung Haris Azhar, saya dengar bahwa dia menyatakan kalau ada ini melapor ke dia. Mungkin suatu saat saya akan melapor ke dia. Oke. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, kita ini tidak mencari pembenaran. Yang kita cari adalah kebenaran. Jadi informasi yang sesungguhnya. Jangan sampai kemudian seolah-olah Puang ada konflik of interest soal tanahnya dan lain sebagainya. Jadi tanah itu belum pernah ditawar sama sekali. Saya juga nggak pernah mau jual. Oke. Jadi begini, yang menarik tuh, kalaupun saya punya interest, apakah salah interest saya? Iya. Iya kan? Dan saya tidak pernah persoalkan tanah saya kok. Kalau saya persoalkan, saya begini, Pak. Saya kan paham. Cara pembebasan mereka gini, Pak. Orang-orang yang punya tanah di atas 9 hektar itu dipanggil khusus oleh perusahaan. Dan semua tokoh-tokoh, saya tahu ada beberapa jenderal yang punya tanah di sana luas-luas, pengusaha besar, itu sudah selesai semua. Dan itu dipanggil khusus. Nah, saya yakin dengan harga khusus dong. Iya. Nah, semua yang 9 hektar dipanggil khusus dengan harga khusus pasti. Nah, saya tidak mengharap dipanggil. Dan belum pernah dipanggil. Nggak pernah dipanggil dan saya nggak pernah juga kepingin menjual gitu. Nah, tapi mohon maaf aja, sawah saya saya ada beberapa yang sudah saya tidak bisa tanami karena irigasinya sudah ditutup. Oke. Ditimbun oleh. Berapa hektar itu? 10 dari 10 hektar itu? Mungkin 2 hektar. 2 hektar yang sudah tidak bisa lagi ditanamin. Oke. Daeng, bisa nggak kalau kita analisis ya, ini analisis ya. bukan faktual, bahwa status PSN itu diperlukan untuk percepatan pembebasan lahan gitu ya? Saya ingin menyatakan bukan analisis, dimanfaatkan untuk itu. Enggak, maksudnya kan kita bicara tentang kenapa kemudian ada munculnya status PSN itu. Kan kalau PSN kan saya bayangkan untuk kepentingan rakyat ya. Kalau proyek-proyek strategis nasional itu kan namanya strategis. Tapi kalau untuk pengembangan perumahan misalnya atau pemukiman kawasan, saya merasa aneh aja kalau dia dijadikan proyek strategis. Saya melihat ini kan begini, kayak gini, Rempang, apa sih pentingnya jadi PSN? Iya. Kan hanya mengundang Cina masuk. Iya. Yang menarik, PIK 2, apa urusan jadi PSN? Kan itu transaksi biasa antara masyarakat dengan pengembang dong. Iya, dan itu sudah terjadi di PIK 1, di BSD macam-macam kan? BSD apalagi dijadikan. Saya juga heran. Jadi maksud saya begini, saya ingin menyatakan, saya boleh dong menganalisis kita gini ya, Bang Refli. Ini kan tanda kutip pelaku yang reklamasi, yang mau investasi di IKN, dan PIK 2 dan BSD kan sama kan, Pak pengusahanya, ya kan? Saya boleh dong menganalisis bahwa setelah gagal di reklamasi, dijanjikan di ibu kota IKN, ternyata zong juga, maka dibayarlah ke PIK 2 dan BSD. Oke, ini analisisnya ya. Nah, karena anehnya itu kan PSN ini kan tidak ada babi bu, tahu-tahu diumumkan tanggal 2 hari setelah pengumuman Pilpres MK. MK itu 20 April. Ya, jadi 22 April diumumkan sebagai PSN tanpa nah, saya kan pelajari apa sih alasannya menjadikan PSN. Kan alasan utama adalah daerah wisata. Setelah saya datangi, ini di wisatanya di mana? Saya datangi hutan mangrove itu, saya tahu ini baru berapa hari dikasih plang dan segalanya. Dan itu ada di luar apa namanya? Dan itu di PIK 2. Saya yakin mungkin, saya lihat mungkin 5 hektaran dari 100.000 hektar. Kalaupun mau dimasukkan. Mau dimasukkan, kenapa yang lain dimasukkan semua? Kenapa hanya proyek strategis nasional Taman Wisata Mangrove?
Itu aja. Bukan PIK 2 namanya gitu. Oke.